Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Nama saya Angelina Ratna dengan NIM 18030300044. Saya mahasiswa semester 7 dari program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mingguan ke-9 dari mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Video ini saya akan membuat sebuah video parodi. Ini saya mengambil judul yaitu tentang rasisme. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu rasisme. Rasisme adalah perbedaan perilaku dan ketidaksetaraan berdasarkan warna kulit, suku, ras, budaya, dan agama, serta juga asal-usul seseorang yang bisa membatasi atau melanggar hak dan kebebasan orang lain. Rasisme juga sering diartikan sebagai keyakinan bahwa manusia dapat dibagi menjadi kelompok terpisah berdasarkan ciri biologis yang disebut sebagai ras. Gagasan ini juga meyakini ada hubungan sebab akibat antara ciri fisik suatu ras dengan kepribadian, kecerdasan, moralitas, dan ciri-ciri budaya dan perilaku lainnya yang membuat beberapa ras secara bawaan lebih unggul dari yang lain. Ada berbagai dimensi dari rasisme itu sendiri. Yang pertama adalah rasisme internal. Rasisme internal ini ia mengacu pada pikiran, perasaan, dan tindakan kita sendiri, sadar dan tidak sadar sebagai individu. Contohnya seperti mempercayai stereotip ras yang negatif atau bahkan menyangkal adanya rasisme. Yang kedua ada rasisme interpersonal. Rasisme ini adalah tindakan rasis dari seseorang ke orang lain yang bisa mempengaruhi interaksi publik mereka. Misalnya yaitu perilaku negatif seperti pelecehan, diskriminasi, dan kata-kata rasis. Yang ketiga adalah rasisme institusional. Rasisme ini dalam institusi dan sistem politik, ekonomi, dan hukum secara langsung atau tidak langsung itu melanggengkan diskriminasi atas dasar ras. Ini menyebabkan ketidaksetaraan kekayaan, pendapatan, pendidikan, perawatan kesehatan, serta hak-hak sipil di bidang lainnya. Misalnya yaitu praktik pengrekrutan diskriminatif, membungkam suara orang dengan ras tertentu di ruang rapat, atau budaya kerja yang mengutamakan sudut pandang kelompok ras yang dominan. Lalu yang berikut ada rasisme sistematik. Nah, rasisme ini melibatkan institusi atau entitas berwenang yang menegakkan kebijakan rasis, baik di bidang pendidikan, perawatan kesehatan, perumahan, pemerintah, dan lain-lain. Ini adalah efek dari riak ratusan tahun praktik rasis dan diskriminatif yang masih berlangsung hingga saat ini. Kita juga beberapa seringkali menemukan rasis yang terjadi pada kelompok-kelompok kecil maupun kelompok-kelompok besar. Misalnya yaitu di sebuah kampus yang memilih ketua ataupun pengurus-pengurus lainnya, di mana mereka memilih orang-orang yang punya ras dalam tanda kutip kebudayaan yang sama dengan mereka dan mendiskriminasikan orang lain, yang bisa dikatakan orang yang mereka diskriminasikan itu lebih punya kecerdasan atau intelektual yang lebih dari mereka. Teman-teman, silakan menyaksikan video yang saya akan memparodikan tentang rasisme berikut ini. Selamat menyaksikan.
bawa ini kegiatan sampai selesai dengan baik gitu. Saya harap teman-teman bisa siap, kalau bisa kasih tahu teman-teman yang lain juga yang mungkin mau calon gitu. Jadi waktunya kapan? Ini waktunya nanti batasnya hari Selasa depan, jadi kalau bisa nanti teman-teman sendiri itu sudah kasih maklum baru visi misi supaya selalu itu kita memilih begitu. Dia punya kriteria pemilihan gimana? Tiap kriteria ini tidak ada yang khusus, intinya teman-teman ini bisa untuk jadi pemimpin, terus punya kemauan bekerja keras begitu, itu saja intinya, mau bekerja keras begitu. Saja itu kan Bisa dilaju iya, dan nanti langsung saya kirimkan siap. atau kami rekam dulu deh. Tentang visi misi. Ya itu juga bisa, nanti tinggal kita tampilkan kirim ke peserta ini ya, calon ini apa maksudnya anggota yang lain supaya mereka juga lihat. Tapi kalau untuk yang pakarkan tuh kayaknya kurang efektif tuh. Maunya gitu kita zoom langsung so. Kita memang gitu ini visi misi yang asli memang dia punya atau visi misi orang lain punya. Itu juga baik sebenarnya, kalau misalnya kemana baik teman-teman kalau mau zoom, jadi kita sepakat zoom kita Rekam sejam 2 sejam punya video nanti kirim secara pribadi. Tergantung dari kita dari ketua umum. iya sebenarnya kalau maunya rekam begitu baik juga, tapi kan sekarang kan maunya kami nanti bagaimana itu supaya bisa kita zoom saja, maksudnya supaya nanti teman-teman anggota yang lain tuh bisa ajukan pertanyaan kalau misalnya tentang visi misi teman-teman gitu ya. Ya mungkin saya pikir itu saja, kita kan jangan berkumpul lama-lama karena ada COVID ini. Mungkin yang pemerintah begitu saja, jadi tolong sampaikan ya, nanti saya info yang lainnya di grup kita. Itu saja, baik, terima kasih ya teman-teman. Iya, makasih Ibu Ketua. Balik. Dah. Saat Tira tekan tadi. Tira tekan rekam. Teman, sebelumnya perkenalkan saya atas nama Ipen Supardi. Saya biasa dipanggil Ipen dan saya berasal dari Kota Kupang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa visi misi saya untuk menjadi ketua. Baik, langsung saja. Yang menjadi visi saya adalah mewujudkan mahasiswa yang aktif, solutif, responsif, dan proaktif untuk mendukung peran mahasiswa dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Baik, yang berikut yang menjadi misi saya adalah yang pertama, menjaga solidaritas antar mahasiswa. Yang kedua, menjadi misi saya adalah yang pertama, menjaga solidaritas antara mahasiswa. Yang kedua, menjadi wadah untuk pengembangan diri setiap mahasiswa di dalamnya. Yang ketiga, menjalin kerjasama yang baik antara mahasiswa dan dosen-dosen serta bagian lain dari kampus ini. Yang keempat, mengawal kebijakan-kebijakan yang ditertibkan pihak kampus, pihak fakultas, dan pihak jurusan. Baik teman-teman, itu saja pemaparan visi dan misi saya. Selanjutnya saya persilakan teman-teman, mungkin ada yang menjadi pertanyaan dari teman-teman. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Halo semuanya teman-teman, perkenalkan nama saya Angelina Ratna. Saya biasa disapa Angel. Saya berasal dari Manggarai. Saya akan memaparkan visi dan misi saya untuk menjadi ketua panitia. Visi saya yaitu saya akan menjadikan organisasi ini ke depan akan menjadi lebih baik dan akan merekrut semua anggota untuk tergabung dalam organisasi ini 1 tahun ke depan. Misi saya yaitu menjadikan dan melahirkan kader-kader baru yang nantinya akan menjadi anggota sah dalam organisasi ini. Saya akan membawakan organisasi ini ke depan ke arah yang lebih baik. Terima kasih, nanti pilih saya ya. Teman-teman, pada hari ini kita melalui Zoom ini kita akan melaksanakan pengumuman untuk yang kemarin sudah ada calon-calon yang akan mencalonkan diri sebagai ketua panitia dalam kegiatan kita ke depan itu.
dan sudah ada beberapa calon yang mendaftarkan diri, dan kemarin kita sudah mendengarkan bagaimana mereka memaparkan visi misinya. Untuk itu saya sudah menyeleksi dari berbagai calon yang ada. Saya sudah memilih ketua untuk kegiatan kita, dan yang terpilih itu adalah teman kita, yaitu teman kita Epen. Dia terpilih sebagai ketua panitia untuk kegiatan kita pada tahun ini. Ya, kita bisa beri tepuk tangan untuk dia. Teman-teman boleh mengaktifkan audionya. Oke, ya baik, terima kasih. Saya memilih teman Epen ini karena satu dan dua hal. Di sini yang ada mencalonkan diri adalah teman Epen dan teman Angel kemarin. Saya memilih teman Epen ini dikarenakan teman Epen ini kan dia berasal dari Kupang, dari ibu kota begitu. Sedangkan teman Angel kan dia dari kabupaten, dari Manggarai. Jadi menurut saya sih teman Epen ini lebih kompeten. Seperti teman-teman tahu sendiri, anak-anak dari ibu kota kan mereka lebih punya pengetahuan yang luas sih menurut saya. Pergaulannya lebih luas, jadi kalau misalnya untuk menjadi ketua panitia itu pasti mendukung kegiatan ini sekali. Dan juga kan akan lebih baik jika ketua panitianya itu dari orang Kupang, bukan dari orang luar, supaya circle-nya itu ada di Kupang semua begitu. Dan juga kan maksudnya supaya cara omongnya atau dari berbahasanya itu kan lebih enak kan kalau dilihat berkomunikasi dengan saya juga sebagai ketua umum kan, sebagai orang Kupang sesama juga kan kami lebih enak begitu. Jadi saya memilih teman Epen untuk menjadi ketua panitia begitu. Kalau misalnya teman Angel itu saya rasa agak kurang sedikit ya. Saya agak kurang nyaman kalau berbicara dengan orang yang tidak sama-sama dengan saya dari Kupang begitu. Jadi saya lebih suka teman Angel jadi ketua panitia begitu. Jadi saya harap teman-teman bisa mengerti yang saya bicarakan ini, semuanya bisa mendukung teman kita Epen untuk menjadi ketua panitia dalam kegiatan kita tahun ini. Jikalau ada yang ingin didiskusikan, teman-teman bisa langsung saja di grup supaya kita bisa diskusikan secara bersama-sama begitu. Nah, mungkin itu saja penyampaian dari saya. Untuk selanjutnya bisa kita bicarakan di grup. Mungkin sekian dan terima kasih. Halo semuanya teman-teman, perkenalkan nama saya Angelina Ratna. Saya biasa disapa Angel. Saya berasal dari Manggarai. Saya akan memaparkan visi dan misi saya untuk menjadi ketua panitia. Visi saya yaitu saya akan menjadikan organisasi ini ke depan akan menjadi lebih baik dan akan merekrut semua anggota untuk tergabung dalam organisasi ini 1 tahun ke depan. Misi saya yaitu menjadikan dan melahirkan kader-kader baru yang nantinya akan menjadi anggota sah dalam organisasi ini. Saya akan membawakan organisasi ini ke depan ke arah yang lebih baik. Terima kasih, nanti pilih saya ya.